Teater impian Old Trafford jelas gak mau sekedar numpang lewat setelah Michael Carrick resmi dipermanenkan jadi bos baru. Sukses mengamankan tiket kembali ke Liga Champions bikin manajemen Setan Merah langsung tancap gas berburu amunisi segar. Gak tanggung-tanggung, aroma revolusi besar-besaran kini mulai tercium menyengat dari lini tengah sampai pos ujung tombak. Perburuan pertama langsung membuahkan hasil manis setelah MU dipastikan sukses mengamankan servis Ederson dari Atalanta dengan total paket transfer mencapai 45 juta euro. Gelandang bertenaga kuda asal Brazil tersebut bahkan sudah mengklaim kalau kesepakatan personal dan kontrak panjang hingga tahun 2030 sudah beres, tinggal menunggu rilis resmi klub per 1 Juli nanti. Ederson sendiri sekarang bisa bernapas lega dan fokus penuh membela timnas Brazil di ajang Piala Dunia 2026. Bergerak ke sektor krusial lain, Carrick juga paham betul kalau jadwal padat Eropa menuntut kedalaman skuad yang ngeri. Dama Senelamens memang tampil luar biasa sebagai kiper utama musim lalu, tapi di usianya yang baru 23 tahun, dia jelas butuh pesaing sekaligus pelapis yang kenyang pengalaman. Di tengah isu eksodus besar-besaran kiper MU seperti Andre Onana, Altay Bayindir, dan Radek Vitek, radar Setan Merah kini mengarah pada opsi memulangkan sang produk akademi Sam Johnston dari Wolves serta melirik Karl Darlow dari Leeds United. Nah, proyek ambisius ini akhirnya mencapai puncaknya di lini serang. MU dilaporkan sudah sepakat menggelontorkan dana fantastis sebesar 50 juta pounds demi memboyong Summerville dari West Ham. Gelandang sayap asal Belanda ini emang lagi naik daun berkat performa magisnya di Piala Dunia 2026. Sang legenda klub dikibat bahkan mendukung penuh transfer ini karena gaya main Summerville yang cepat dan eksplosif dianggap sebagai kepingan taktik yang selama ini hilang di Old Trafford. Langkah agresif ini seolah menjadi sinyal peringatan bagi para rival bahwa Manchester United yang sekarang sudah siap terbang tinggi untuk merebut kembali tahta kejayaan mereka. Manchester United tampaknya belum selesai berbelanja. Setelah memastikan tiket kembali ke Liga Champions, Setan Merah kini bergerak agresif membangun ulang lini tengah mereka yang musim lalu kerap terlihat seperti jalan tol tanpa gerbang pembayaran, siapapun bisa lewat dengan mudah. Nama terbaru yang masuk radar utama adalah Matheus Fernandes. Gelandang muda Portugal itu dikabarkan semakin dekat menuju Old Trafford. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa MU telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain dan kini fokus menyelesaikan negosiasi dengan West Ham United. Situasi ini muncul setelah West Ham terdegradasi ke Championship. Kondisi tersebut membuat masa depan Fernandes sulit dipisahkan dari rumor kepindahan. Meski Tottenham Hotspur juga sempat berada dalam perburuan, Manchester United masih menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. West Ham disebut membandrol pemain berusia 21 tahun itu dengan harga lebih dari 80 juta pounds. Namun, kubu MU berupaya menekan angka transfer ke kisaran 65 juta pounds ditambah sejumlah bonus. Tawaran-menawar pun terus berlangsung, layaknya drama sinetron yang episodenya tak kunjung tamat. Keinginan mendatangkan Fernandes sejalan dengan rencana Michael Carrick yang ingin memperkuat sektor tengah secara besar-besaran. Sang pelatih dikabarkan menargetkan 3 gelandang baru musim panas ini. Selain Fernandes, nama Ederson dari Atalanta juga masuk daftar belanja. Transfer pemain Brazil tersebut diperkirakan akan bergerak lebih serius setelah Piala Dunia 2026 selesai. Di tengah rencana kedatangan wajah-wajah baru, MU juga harus mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pemain seniornya. Casemiro dipastikan melanjutkan karir bersama Inter Miami setelah kedua pihak mencapai kesepakatan. Proses negosiasi yang sempat berjalan alot akhirnya menemui titik terang. Fabrizio Romano bahkan telah mengeluarkan stempel paling ditunggu para pecinta transfer "Here we go" yang menandakan seluruh proses telah rampung. Kepergian Casemiro tentu meninggalkan ruang kosong. Padahal, menjelang akhir musim lalu, ia sempat menunjukkan performa yang membuat sebagian pendukung berharap kisahnya di Old Trafford belum berakhir. Namun kini, petualangan baru menanti sang gelandang di Amerika Serikat. Dan, jika Old Trafford adalah panggung tekanan tanpa jeda, maka Miami bisa menjadi tempat Casemiro menikmati babak berikutnya dengan suasana yang jauh lebih santai. Tentu sambil tetap membawa segudang pengalaman dan trofi dalam kopernya. Kalau kita ngomongin soal rilisnya jadwal Premier League musim baru, fans MU boleh banget nih buat tersenyum lebar. Rilis jadwal kali ini seolah jadi angin segar buat Michael Carrick
sekaligus bikin bos-bos Ineos langsung pasang target tinggi buat balikin trofi ke Old Trafford. Gimana enggak, Setan Merah diuntungkan banget sama jadwal awal musim yang di atas kertas bisa mutus kutukan 9 tahun gak pernah menang beruntun di laga pembuka. Lawan Hull City sama Ipswich Town di 2 pekan awal harusnya sih jadi mangsa empuk buat nyari modal mental sebelum armada Carrick ketemu ujian konsistensi asli di bulan Oktober kontra Tottenham, Chelsea, dan tentunya laga syarat gengsi di Anfield. Ditambah lagi 8 laga sisa di akhir musim nanti terhitung ramah karena nggak perlu ketemu tim-tim 5 besar. Tapi yaitu jadwal seindah ini bakalan sia-sia kalau kedalaman skuad MU masih seadanya. Makanya pergerakan Ineos di bursa transfer kali ini terhitung agresif banget. Sektor penyerang langsung dibenahi lewat keberhasilan mereka ngebajak wonderkid paling gacor milik Liverpool, Vincent Joseph. Bocah 16 tahun yang punya rekor maut 8 gol dari 9 laga bareng timnas Inggris U16 ini resmi menyeberang ke Carrington lewat jalur kontra beasiswa. Sebuah pukulan telak yang pastinya bikin panas kubu Anfield. Slot striker senior juga kabarnya tetap dipantau, apalagi kalau salah satu dari Marcus Rashford atau Joshua Zirkzee mutusin buat cabut. Gak cuma fokus di lini depan, lini tengah MU yang lawang pasca ditinggal Casemiro juga dapat jatah perombakan total. Setelah berhasil ngamanin Ederson dari Atalanta, manajemen Setan Merah sekarang lagi pasang radar tajam buat mendaratin Aurelien Tchouameni dari Real Madrid. Gelandang berusia 26 tahun ini langsung jadi buruan utama setelah opsi lain kayak Elliot Anderson atau Sandro Tonali gagal didapat gara-gara harganya yang gak ngotak. Tchouameni dinilai punya atribut yang komplit banget buat jadi jenderal lapangan tengah baru di Old Trafford, baik buat mutus serangan lawan maupun transisi sebagai gelandang box to box. Jelas gak gampang buat ngerayu Madrid biar mau ngelepas pilar pentingnya. Tapi United coba manfaatin momentum keretakan internal si pemain pasca insiden ruang ganti bareng Federico Valverde. Lewat kombinasi jadwal yang super menguntungkan, datangnya talenta muda berbakat plus ambisi mendaratkan gelandang jangkar kelas dunia, MU musim depan jelas gak boleh lagi dipandang sebelah mata. Manchester United tampaknya belum selesai berbenah. Di bawah arahan Michael Carrick, Old Trafford sedang memasuki fase renovasi besar-besaran dan 2 posisi menjadi sorotan utama striker serta bek kiri. Untuk urusan lini depan, nama Victor Osimhen disebut-sebut sebagai target impian. Menurut laporan Cock Offside, manajemen Setan Merah menilai striker Nigeria itu sebagai jawaban atas krisis gol yang beberapa musim terakhir membuat para pendukung lebih sering menggigit kuku daripada merayakan gol. Osimhen memang punya modal yang sulit diabaikan. Setelah sukses menjadi mesin gol di Serie A, ia melanjutkan ketajamannya bersama Galatasaray. Dalam 2 musim terakhir, penyerang berusia 27 tahun itu terus menumpuk gol dan asis selayaknya kolektor perangko yang tak pernah kehabisan ruang penyimpanan. Kombinasi fisik kuat, kecepatan, dan kemampuan duel udara membuatnya dianggap sebagai sosok nomor 9 murni yang sudah lama hilang dari Old Trafford. Kehadiran Benjamin Sesko memang memberi harapan baru, tetapi pemain muda itu dinilai masih membutuhkan partner sekaligus mentor berpengalaman. Sementara Joshua Zirkzee masih berusaha menemukan performa terbaiknya, Bryan Mbeumo bahkan beberapa kali harus menjadi korban keadaan dan dimainkan di posisi yang bukan spesialisasinya. Meski begitu, jalan menuju Osimhen tidak akan semulus jalan tol tengah malam. Harga yang diperkirakan mencapai 65 juta pound sterling. Ditambah riwayat cedera dan persaingan dari Arsenal, PSG, serta Liverpool membuat perburuan ini berpotensi menjadi salah satu saga transfer paling panas musim panas nanti. Tak hanya di depan, MU juga bergerak di sektor pertahanan. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Lewis Hall dari Newcastle masuk radar utama untuk memperkuat sisi kiri pertahanan. Bek berusia 20 tahun itu diperkirakan dibanderol sekitar 50 juta pound sterling. Langkah ini muncul karena masa depan Luxau mulai dipenuhi tanda tanya. Selain faktor usia dan kebugaran yang kerap naik turun seperti sinyal Levy saat hujan, negosiasi kontrak barunya juga dikabarkan berjalan alot. Di sisi lain, Patrick Dorgu dinilai lebih cocok dimainkan sebagai pemain sayap ketimbang bek kiri murni. Hal pun dianggap sebagai solusi jangka panjang. Dengan kemampuan bertahan yang solid serta statistik tackle yang impresif di Premier League, ia dinilai mampu menjadi pondasi baru proyek Carrick. Singkatnya, MU sedang berburu 2 keping puzzle penting dan pertanyaannya, apakah musim depan mereka akhirnya menemukan gambar utuh atau kembali sibuk merakit puzzle yang kepingannya tercacar kemana-mana?